Hari ini tenaga kesehatan di Galuas yang di bawah beberapa organisasi profesi melakukan halal bihalal dan silaturahmi sekaligus mengedukasi tentang rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Hari ini yang hadir adalah anggota organisasi profesi antara lain IDI, PDGI, IBI, Ikatan Bidan, kemudian PPNI, IAI, dan PAVI. Jadi ini 6 organisasi sementara. Kita berharap nanti selanjutnya akan masuk lagi organisasi profesi kesehatan lain, karena ini tujuannya untuk kesehatan, untuk kesejahteraan dan keamanan anggota atau tenaga kesehatan di Galuas. Jadi salah satu rancangan undang-undang ini membahas tentang hukum atau membahas tentang kepastian hukum dalam RUU ini. Dan itu menjadi kekhawatiran kita. Karena apa? Karena narasi yang ada dalam RUU ini merupakan narasi yang tidak terlalu konkret gitu. Jadi di situ hanya narasinya setiap tenaga kesehatan itu diberlakukan atau dilindungi secara hukum. Itu yang membuat kita khawatir, karena harusnya seperti yang lain, seperti profesi yang lain, seperti advokat, seperti notaris, seperti anggota DPR, mereka dalam menjalankan profesinya jelas, konkret, tidak bisa dipidana dan dituntut secara pidana dan perdata. Itu yang membuat kita khawatir. Kenapa? Karena yang untuk tenaga kesehatan itu tidak jelas, hanya dilindungi secara hukum. Tanpa RUU ini pun seluruh rakyat Indonesia itu dilindungi secara hukum gitu. Dan karena ini adalah khusus profesi, maka kita juga ingin disamakan dengan profesi yang lain. Kita dilindungi secara hukum yang konkret. Itu kata-kata di dalam undang-undang ini harus hadir di situ, bahwa seluruh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan sesuai SOP dan etika tidak boleh dituntut secara pidana ataupun perdata. Oke. Untuk masalah tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh aliansi tadi? Untuk masalah itu kita melakukan edukasi tadi, karena seandainya RUU ini diberlakukan, apakah itu nanti dirubah atau tidak dirubah, kita harus mempersiapkan diri. Maka aliansi ini membentuk satu komitmen bersama, mulai dari dukungan kita terhadap pelayanan kesehatan yang merupakan program pemerintah, kita tetap mendukung itu, kemudian patuh terhadap aturan yang ada, dan sampai kita merumuskan bahwa kita perlu penasihat hukum untuk melindungi kita, karena seandainya RUU ini disahkan tanpa ada perubahan dalam isinya, maka itu akan membahayakan masyarakat, bukan membahayakan tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan bisa saja nanti akan menghindar dalam pelayanan yang akhirnya akan berakibat kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Alhamdulillah kami dari selaku organisasi perawat nasional Indonesia untuk berharap untuk dengan keterkaitan rencana undang-undang omnibus di bidang kesehatan, kita berharap itu semuanya kesepakatan dengan secara menyeluruh, komprehensif, yang berada dari kabupaten sampai ke pusat gitu. Itu harapan kita dari perawat nasional, karena sifatnya musyawarah. Karena membuat undang-undang ini bukan sedikit waktu, banyak waktu. Membuat kanun saja pun banyak waktu, apalagi untuk membuatkan daripada undang-undang ini. Maka harapan kami dari Ketua Perawat Nasional Indonesia yang berada di Kabupaten Galuas untuk bermusyawarah dengan secara kerjasama. Kalau kami dari IAI harapannya sih jangan terlalu terburu-buru untuk disahkan. Harusnya ditampung dulu aspirasi dari semua anggota atau dari organisasi-organisasi profesi yang ada, harusnya ditampung dulu, dibahas bersama, duduk bersama, baru disahkan. Jangan saat ini kami merasa kenapa ini terlalu buru-buru, sedangkan sebelumnya sudah ada undang-undang yang melindungi. Apakah kegentingan apa gitu yang menyebabkan ini harus buru-buru disahkan? Itu RUU tersebut bisa menghambat tindakan para medis untuk menyalurkan pasien, karena mereka dibebani dengan undang-undang atau peraturan-peraturan saat ini. Memang untuk saat ini tenaga medis sangat merasa kesulitan, karena begitu banyak undang-undang atau peraturan-peraturan yang harus mereka lalui. Sebenarnya semua undang-undang yang direncanakan oleh negara itu pada prinsipnya adalah baik. Hanya saja barangkali karena insan profesi kesehatan ini merasa agak canggung dengan pasal demi pasal, lebih-lebih di sana ada ancaman untuk pidana, yang mana selama ini itu harus melalui beberapa proses, terutama di organisasi itu sendiri. Nah, sekarang di undang-undang itu sendiri sudah menetapkan suatu yang tertulis di sana sampai 10 tahun. Mungkin inilah yang membuat kegusaran, tapi walaupun demikian,
Saya kira ini adalah suatu titik awal untuk semua kita waspada agar semua pelayanan kesehatan itu bisa berjalan sesuai dengan SOP, dan tentu para pelayan kesehatan itu sendiri juga harus mempersiapkan dirinya untuk membentengi dirinya untuk menghadapi undang-undang yang akan berlaku di masa mendatang. Oleh sebab itu kami perlu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat pelayan kesehatan itu sendiri agar berhati-hati. Kemudian tentu berharap juga kepada pemerintah untuk kalau bisa mengurangilah, jangan sampai 10 tahun atau bagaimana, atau barangkali kalau masih punya kesempatan di bawah seluruh Indonesia itu masing-masing perwakilan per kabupaten bahkan provinsi untuk bisa duduk bersama secara keseluruhan membahas rancangan undang-undang yang akan disahkan ini. Namun demikian, apabila waktu sudah sangat mendesak, kami tetap mendukung apapun keputusan pemerintah, hanya saja berharap tidak menjadi objek dalam penegakan hukum itu sendiri atau barangkali tanpa memperhatikan hak-hak. Karena pada prinsipnya pelayanan kesehatan itu sendiri tidak ada niat daripada personalnya untuk berniat berbuat yang tidak benar kepada objek atau sasaran yang mereka layani itu sendiri. Harapan saya untuk para medis khususnya Kabupaten Luas tetap solid, karena satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ada kebersamaan. Bersama kita bisa, mudah-mudahan kita bisa bersama.